Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 dari kelas 12A akan mempresentasikan produk kami yaitu Agles agar kering anti kolesterol. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Adela Amelia, nomor presensi 1. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Salsanul Asmi, presensi 20. Halo, perkenalkan nama saya Sera Dewi Renata, presensi 31. Halo teman-teman, saya Zahra Ramadhani dari presensi 35. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang profil usaha dari Agles. Agles yaitu agar kering anti kolesterol. Produk kami diproduksi oleh perusahaan SASI Company, yaitu perusahaan yang didirikan oleh Salsa, Adel, Sera, dan Zahra Ayu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dari produk kami, yaitu menjadi produsen produk alami yang terpercaya dan mendukung kesehatan masyarakat melalui inovasi yang berbasis bahan alami dan ramah lingkungan, dengan fokus pada pencegahan penyakit degeneratif seperti kolesterol tinggi dan diabetes. Kemudian, untuk misi dari perusahaan kami yaitu yang pertama, untuk mengembangkan produk alami yang efektif menurunkan resiko kolesterol dan diabetes. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hidup sehat melalui konsumsi produk yang ramah lingkungan. Yang ketiga, memberikan solusi kesehatan yang aman, terjangkau, dan berbasis kekayaan alam lokal. Yang keempat, mendukung kesehatan nasional dengan produk yang menghasilkan kualitas hidup masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses produksi produk kami yaitu Agles agar kering anti kolesterol. Yang pertama yaitu pengolahan daun dengan cara menghaluskan daun dengan blender lalu memisahkan antara ekstrak yang terdapat dengan sisa dedaunan. Yang kedua yaitu pengolahan buah, dilakukan dengan cara menghaluskan buah dengan blender lalu memisahkan antara ekstrak buah yang terdapat dengan sisa buah-buahan. Yang ketiga yaitu pembuatan agar dengan cara mencampurkan ekstrak daun kersen, ekstrak buah kersen, agar-agar powder instan, dan gula pasir. Yang keempat yaitu proses pengeringan dilakukan dengan cara manual dan menghabiskan waktu 5-7 hari kerja. Selanjutnya yaitu keunggulan dari produk kami. Yang pertama yaitu menurunkan dan mencegah kolesterol tinggi, karena telah dibuktikan bahwa daun kersen pasti akan mencegah kolesterol tinggi. Yang kedua yaitu mudah untuk dikonsumsi, yaitu hanya dengan mengunyahnya dengan porsi tertentu. Yang ketiga yaitu rasa yang enak dan kaya akan nutrisi seperti vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Yang keempat yaitu bisa mencakup masyarakat luas karena bisa dimakan oleh semua usia dari remaja sampai orang tua. Yang kelima yaitu tahan suhu ruang kurang lebih 1 bulan dengan pengawet alami yaitu dari gula. Yang keenam yaitu menjadi peluang bisnis yang menjanjikan karena kita memberikan produk kesehatan dengan makanan yang sangat enak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, dimulai dari strength atau kekuatan. Yang pertama, daun kersen memiliki senyawa antioksidan yang dapat dipercaya membantu menurunkan kolesterol. Produk berbahan alami semakin diminati oleh konsumen karena dianggap lebih aman dan tidak memiliki efek samping. Yang kedua, produk Agles berbentuk agar kering seperti manisan. Ini memberikan sensasi baru bagi konsumen yang ingin mengonsumsi sesuatu yang sehat tetapi enak dan praktis. Yang ketiga, karena bentuknya seperti manisan, produk ini dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja tanpa perlu persiapan khusus seperti minuman atau kapsul. Yang keempat, produk ini cocok dengan tren gaya hidup yang lebih sehat dan sedang populer saat ini, di mana banyak orang mulai memperhatikan kandungan alami dan manfaat kesehatan dari makanan yang mereka konsumsi. Kemudian selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, daun kersen mungkin belum dikenal oleh masyarakat sehingga perlu edukasi ekstra untuk memperkenalkan produk ini. Yang kedua, pembuatan agar kering dari ekstrak daun kersen mungkin membutuhkan teknik khusus dan bahan tambahan yang sesuai agar tetap enak dikonsumsi. Yang ketiga, sebagai produk baru, rasa dan tekstur mungkin tidak cocok di lidah semua orang sehingga bisa menjadi tantangan untuk mendapatkan loyalitas konsumen. Dan yang keempat, jika daun kersen sulit diperoleh dalam jumlah besar, maka bisa mempengaruhi ketersediaan produk ini di pasaran. Kemudian ada opportunities atau peluang. Yang pertama, semakin banyak orang yang mencari produk alami untuk menjaga kesehatan, khususnya dalam hal kolesterol. Hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk produk Agles sendiri.
Yang kedua, produk ini bisa menarik berbagai segmen usia mulai remaja hingga orang tua yang peduli dengan kesehatan mereka untuk menjaga kolesterol. Yang ketiga, manfaat kesehatan dari bahan alami seperti daun kersen juga bisa menarik pasar internasional, terutama di negara-negara yang memiliki tren kesehatan serupa. Dan yang terakhir, dengan melibatkan ahli kesehatan atau nutrisi, produk ini bisa mendapatkan rekomendasi yang lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan kepada konsumen. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, banyak produk herbal lain yang menawarkan klaim kesehatan serupa seperti teh herbal, suplemen kolesterol, dan makanan organik. Agnes harus mampu membedakan dirinya dari produk-produk yang ada di pasaran tersebut. Yang kedua, produk kesehatan biasanya membutuhkan sertifikasi dari lembaga resmi seperti BPOM di Indonesia. Proses ini bisa memakan waktu yang lumayan lama dan biaya tambahan. Dan yang ketiga, preferensi konsumen terhadap rasa dan bentuk produk kesehatan bisa berubah-ubah. Jika tren berubah, maka Agnes harus siap menyesuaikan atau menghadapi penurunan minimal minat pasar. Yang keempat, yang terakhir, meskipun bahan herbal banyak diminati, beberapa konsumen mungkin masih ragu atau tidak yakin dengan efektivitas produk herbal untuk kesehatan. Edukasi dan kampanye yang tepat bisa mengatasi hal ini, tetapi butuh waktu dan usaha. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Pertama ada pemasaran digital, di mana kita melakukan promosi melalui media sosial dengan konten edukatif tentang manfaat daun kersen dan kesehatan alami. Yang kedua, ada influencer marketing. Kami akan bekerja sama dengan influencer kesehatan untuk memperluas jangkauan audiens dan membangun kepercayaan. Yang ketiga, ada kemitraan. Distribusi produk melalui klinik kesehatan, apotek, dan toko kesehatan alami. Keempat, ada uji klinis dan sertifikasi. Kami akan mendapatkan sertifikasi resmi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kelima, ada sampling dan edukasi. Kampanye sampling di acara kesehatan untuk memperkenalkan produk sambil edukasi tentang pencegahan kolesterol dan diabetes. Yang keenam, ada kemasan yang ramah lingkungan, menggunakan kemasan eco-friendly untuk menarik konsumen yang peduli lingkungan. Dan terakhir, terdapat penawaran khusus. Kami akan memberikan promo diskon, program loyalitas, dan bundling produk untuk menarik lebih banyak pelanggan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kebutuhan permodalan. Nah, bagi seorang wirausahawan pasti permodalan itu sangat penting ya, teman-teman. Nah, apa aja sih biaya permodalan yang dibutuhkan ketika kita akan membuka suatu usaha? Yang pertama itu ada biaya perizinan dan legalitas. Yang kedua ada biaya riset dan pengembangan produk. Selanjutnya ada biaya bahan baku awal, biaya produksi, biaya operasional dan penyimpanan, biaya distribusi dan pengiriman, biaya pemasaran, biaya asuransi, dan biaya pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HKI. Nah, total perkiraan modal awal yang sudah kami hitung berdasarkan PowerPoint di samping yaitu sekitar Rp22.500.000. Setelah kebutuhan permodalan, untuk mendapatkan suatu unit yang akan kita jual, pasti kita akan menghitung break-even point atau BEP, meliputi biaya tetap yaitu biaya gaji pegawai, biaya sewa gedung, biaya asuransi, biaya pajak tetap, dan juga terdapat biaya variabel yang harus dibayarkan yaitu biaya bahan baku, biaya pemasaran, biaya utilitas, biaya distribusi. Selanjutnya, setelah kami hitung total unit yang harus dijual per bulan untuk mencapai BEP itu sebesar 880 unit, sedangkan BEP dalam rupiah itu sebesar Rp13.200.000. Nah, mengenai target penjualan per tahun yang akan kita lakukan yaitu kita menargetkan penjualan per tahun itu 84.000 pieces dengan omset per tahun itu 1.260.000.000, biaya tetapnya 156 juta, biaya variabel per tahun 54 juta, serta total biaya yaitu 210 juta, profit kotor sebesar 1.050.000.000, sehingga laba bersih yang didapatkan setiap tahun itu sekitar 1.040.000.000.